Nah, setelah kita mengetahui apa-apa yang mereka butuhkan, nah akan lebih bijak kalau seandainya kita tahu di mana kita harus meletakkannya. Trigona levisep dia bisa mencari makanan sampai dengan jarak terjauhnya adalah 500 meter. Tetapi untuk mencapai itu tentu mereka akan kembali lagi ke sarangnya, akan banyak risiko yang mereka hadapi di jalan untuk membawa hasil apa yang mereka butuhkan. Nah, alangkah lebih bijak kalau seandainya kita sediakan apa yang mereka butuhkan itu tidak jauh dari stupnya. Apalagi kalau seandainya kita akan menggenjot hasil madu, hasil bee pollen, hasil royal jelly. Artinya kita harus mendekatkan vegetasi itu sedekat mungkin agar bolak-baliknya koloni untuk mencari makan itu akan lebih cepat. Secara logika, di saat mereka harus mencari makan beratus-ratus meter, mereka akan kembali, bisa jadi dalam 1 hari itu dia baru kembali, bisa jadi besok paginya mereka baru kembali. Nah, di saat kita akan menggenjot bee pollen, madu, royal jelly, maka kita harus mendekatkan vegetasi itu di sekeliling lebah atau di sekeliling stup, supaya tingtong atau bolak-baliknya lebah itu dalam 1 hari bisa berkali-kali lipat daripada mereka harus mencarinya dalam jarak yang sampai beratus meter. Baik, setelah kita mempersiapkan vegetasinya, barulah kita bisa datangkan bibit atau koloni atau stup. Jadi yang harus kita ketahui, di dalam koloni atau di dalam stup itu ada 3 jenis lebah yang wajib ada. Dan jikalau salah satu tidak ada, itu akan memperpendek umur dari koloni atau stup itu. Yang pertama yang wajib ada adalah ratu lebah. Jadi ratu ini bertugas hanya bertelur dan bertugas mengatur koloni. Selama hidupnya, ratu lebah ini diawasi, diberi makan dan diurus oleh lebah pekerja.
mempunyai ukuran 5 kali lipat dari lebah lainnya, berwarna agak kecoklatan, dan berumur bisa sampai dengan 2 tahun. Untuk lebah ratu yang sudah dewasa, itu sekali bertelur bisa menghasilkan sampai dengan 2000 telur. Kemudian yang kedua adalah lebah jantan. Lebah jantan ini mempunyai populasi yang sedikit dan bertugas hanya untuk mengawini ratu. Setelah kawin, lebah ini akan mati. Dan kalau kawan-kawan mitra perhatikan, lebah jantan ini cenderung malas atau berkarakter pemalas. Jadi kalau kita perhatikan di dalam stup, lebah jantan itu punya ukuran yang lebih kecil dan mereka tidak punya kegiatan, hanya jalan ke sana, jalan ke sini. Nah, itu bisa dipastikan itu adalah lebah jantan. Kemudian yang ketiga adalah lebah betina. Nah, lebah betina inilah dinamakan juga lebah pekerja atau worker. Terdapat ratusan bahkan ribuan di dalam setiap koloni atau stup yang bertugas mencari makan, memberi makan ratu dan telur larva, membuat sarang, menyimpan madu, mencari air, membersihkan sarang, dan lebah worker atau betina ini lebih cenderung agresif, disiplin, dan bertanggung jawab. Kalau kita kaji tentang lebah betina ini, ada 4 tahap dalam umurnya yang mempunyai tugas masing-masing. Jadi lebah betina yang berumur 1 sampai 2 minggu itu bertugas membersihkan bekas larva atau sampah yang ada di dalam stup atau sarang. Kemudian setelah itu umur 2 sampai dengan 3 minggu mulai bekerja menghasilkan royal jelly. Kemudian setelah 4 minggu, lebah muda mulai mengikuti lebah dewasa. Setelah 5 minggu, lebah pekerja mulai mampu membaca arah sinar ultraviolet dari matahari untuk mencari jejak arah makanan dengan mengandalkan penglihatan dan penciuman. Kemudian setelah umur 7 sampai 8 minggu, lebah worker ini akan menjadi lebah penjaga atau koloni penjaga yang mereka akan bergantian di depan pintu stup atau sarang. Nah, setelah 9 minggu, lebah pekerja ini akan mati. Nah, sekarang di mana kita bisa mendapatkan atau di mana sumber koloni dapat kita peroleh? Di alam, terutama di
Jawa, lebah Trigona levisep ini senang bersarang di bambu, pohon-pohon bambu kering, kemudian di kayu-kayu lapuk, bisa di rongga-rongga tanah atau batu, dan bisa juga untuk saat sekarang ini kita bisa membeli ke penyedia seperti mitra-mitra semua yang kita lakukan saat ini bersama saya juga, bersama kami juga tim Ratu Lebah, itu kita ambil dengan cara bermitra dengan PT Mahakarya Berkah Madani. Nah, kemudian kalau seandainya kita akan mengambil ini dari alam, bagaimana caranya? Pemindahan atau pemindahan koloni atau sarang dari alam, tentunya nanti kita akan pindahkan itu ke kotak yang kita buat. Nah, pemindahan koloni ini bagus dilakukan di malam hari supaya tidak banyak koloni yang berterbangan. Kemudian pertama kali kita pindahkan, pastikan ratunya pindah terlebih dahulu. Setelah itu baru material lain seperti propolis, telur, dan kemudian koloni lainnya. Nah, di lubang keluar masuk kita oleskan propolis yang berasal dari alam, yang propolis yang menempel di pintu keluar masuk. Seumpamanya dari bambu, pintu keluar masuk yang ada di bambu, itulah kita oleskan di pintu keluar masuk stup yang kita buat. Nah, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan atau penyusunan standar penyusunan dari stup atau kandang koloni lebah kita ini yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah jarak vegetasi, seperti yang kami jelaskan di muka, bahwa vegetasi itu jangan terlalu jauh, atau bisa seperti di Ratu Lebah Garden itu berjarak vegetasi kurang lebih antara 1 sampai dengan 3 meter di sekeliling kandang atau sekeliling stup. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi pada rak stup itu kita harus perhatikan bahwa jarak antara lubang stup itu yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang mitra-mitra agak salah paham bahwa yang diperhatikan bukan jarak stup, tetapi perhatikanlah jarak lubang antar stup. Jarak lubang antar stup itu yang terbaik adalah 30 cm. Boleh dilakukan dengan 2 tumpuk dengan tetap memperhatikan jarak lubang antar stup, tapi dilarang membuat tumpukan lebih dari 2 stup, karena bisa dipastikan stup yang ada di tengah akan kalah
bahkan akan mati. Kemudian yang tak kalah pentingnya, kondisikan stop tidak terkena panas matahari antara jam setengah 11 siang sampai dengan jam 4 sore, dan tidak boleh kena air hujan langsung, baik tampias atau hujan langsung. Kemudian apa yang menjadi musuh mereka? Musuh mereka terutama yaitu adalah semut merah. Jadi kalau semut hitam, mereka di alam pun berdampingan dengan semut hitam. Nah, semut merah ini di saat mereka masuk stop, mereka bisa langsung menggerogoti telur dan langsung menyerang ratu. Nah, kelemahan ratu ini karena ratu ini tidak bisa terbang, makanya akan rentan mati. Yang kedua, cicak. Cuman cicak ini biasanya kalau sudah koloni kuat, cicak ini akan kalah, bahkan akan mati dikeroyok sama mereka. Kemudian yang sering kita temui adalah burung seriti atau burung walet. Nah, nanti kalau seandainya ada mitra yang bermasalah dengan itu, ada caranya, nanti bisa kontak atau di video berikutnya akan coba kita bahas tentang itu. Kemudian musuh yang lain yang sangat rentan dan sangat mengganggu, bahkan bisa membuat koloni ini habis, adalah kutu bambu. Nah, kutu bambu ini kalau dia sudah ada, mereka akan memakan bee pollen dan mereka akan bertelur di dalam bee pollen, dan sekali bertelur mereka akan mengembang biak secara massal. Nah, ini pesan saya, harus hati-hati kepada mitra-mitra terhadap stopnya tentang kutu bambu ini.